Geda gedi geda oh. Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my Pelan-pelan, tarik pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naysila Khairunisa. Saya berasal dari kelas 10 fase E10. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu sistem komputer. Sebelumnya apa kalian tahu tentang sistem komputer ini? A. Komponen penyusun komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari piranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer terdiri menjadi 3, yaitu pertama, perangkat keras atau hardware. Kedua, perangkat lunak atau software. Ketiga, pengguna. Yang pertama, perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contohnya, mouse, keyboard, monitor, CPU, dan RAM. Yang kedua, perangkat lunak software adalah tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya Android, iOS, Windows, dan lain-lain. Ketiga, pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Yang kedua, jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya laptop, iPad, tablet, dan lain-lain. Yang kedua, komputer personal atau CV personal komputer memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan menyimpan dan mengelola data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk menggunakan personal. Contohnya seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Yang ketiga, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai untuk industri. Biasanya dipakai pada industri kecil. Yang keempat, mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Komputer mini ini dipakai menunjang kebutuhan pengelola informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, komputer mainframe adalah berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Yang keenam, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data yang
paling kuat, contohnya NASA, yang digunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, diantaranya sebagai berikut. 1. Berbasis GUI Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contohnya seperti ikon, menu, dialog, dan chatbot. Kedua, antarmuka berbasis perintah atau command line interface merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjelaskan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetik baris-baris tertentu, contohnya seperti ini. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Contohnya, saat kalian membuka Google dengan suara voice note atau voice note. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya digunakan jika perangkat keras menyediakan kamera, contohnya seperti saat kalian membuka HP atau kunci HP dengan mendeteksikan muka kita. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Contohnya seperti keyboard, joystick, mouse, layar sentuh, keyboard virtual. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, komputer, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti kita melakukan instalasi program aplikasi, pengajian atau payroll di komputer atau laptop. Kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah selembar kerja. Selain itu, masih ada lagi interaksi software dan hardware lainnya. D. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya, perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Terdapat 10 fungsi operasi secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input atau output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat. Yang kelima, mengelola file, copy, save, store, dan delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang kesepuluh, menangani komunikasi dan jaringan. Sekian dulu penjelasan saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Semoga penjelasan saya ini dapat membantu kalian untuk lebih paham tentang sistem komputer. Albert Einstein pernah berkata, "Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, melainkan menjadi orang yang bernilai." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu penjelasan saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu kalian untuk lebih paham tentang sistem komputer. Albert Einstein pernah berkata, "Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, melainkan menjadi orang yang bernilai." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.